Ada kurang lebih 7 orang ya. Ya, alhamdulillah ini si kembar Ila Diba. Ya, pada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cucu-cucu Eyang Ridwan tercinta mendoakan semoga Eyang Ridwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surganya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk Eyang tercinta Ridwan bin Cikuk, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cucu-cucu Eyang Ridwan tercinta mendoakan semoga Eyang Ridwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surganya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk Eyang tercinta Ridwan bin Cikuk, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku keluarga, lebih kurang ملاقيكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين. Amma ba'du. Para guru-guru yang saya hormati, khususnya guru kita bersama, saudara kita Al-Mukarram Ustaz Selamat Wilayuda sekeluarga, semoga selalu dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah, berkah sakinah rumah tangannya, saleh salihat, anak-anak asuhan. Banyak guru-guru hadir tengah-tengah kita. Ada Ustaz Yakub, ada Ustaz Halimi, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Amin Syamir, alhamdulillah selalu sehat walafiat beliau. Ada Ustaz Usman, ada Ustaz Abdullah, Badrianto, dan banyak lagi yang lain yang nggak kelihatan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 Bapak Hamrudin, hadir banyak Bapak-Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfulah, orang tua kita Bapak Ridwan bin Ciku, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, ditingkatkan imannya, tingkatkan ketabahannya. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan di ruangan yang sangat istimewa, bisa saling silaturahim di antara kita. Pertemuan di malam yang ke-6 dari kepergian orang tua kita almarhum wal maghfurlah Bapak Ridwan. Malam ini merupakan malam yang ke-6. Betapa banyak yang sudah kita laksanakan, yang semuanya itu kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk almarhum wal maghfurlah orang tua kita Bapak Ridwan. Semoga apa yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam libur. Saya ingatkan sebelumnya
bahwa libur malam ini adalah libur malam Natal. Kalau ada yang lupa atau bagaimana, jangan sekali-kali mengucapkan Natal kepada orang yang lagi merayakan Natal. Bukan masalah apa ya, haram hukumnya. Berat hukumnya kita kalau ngucapin Natal. Karena dengan kita mengucapkan Natal berarti pengakuan kita bahwa Isa itu Tuhan. Sementara keyakinan kita adalah dia seorang nabi. Dan keyakinan kita bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diserupakan? Ada muridnya yang namanya Yahuza. Dia murid yang khianat. Pada saat Nabi Isa mau dibunuh, wa kafa bil mauti wa'idha. Ini malam ke-6 kepergian orang tua kita. Kepergiannya cakep, mendadak. Malam ke-6 belum almarhum, situ kita siapa? Oh, Niran, almarhum. Beliau masih ada. Apa ada tanda-tandanya? Amin. Informasi yang saya dengar, sholatnya rajin. Itu di awal waktu ya, Ustaz? Di awal waktu sholat. Dia punya cita-cita ingin bukan anaknya doang, cucunya juga menjadi orang alim. Ahli ibadah, ahli ilmu. Supaya dia berusaha supaya cucunya juga bukan anaknya doang, anaknya udah jadi, alhamdulillah. Guru kita bisa selamat, alhamdulillah. Tabungannya banget yang saya doainnya. Jadi keluarga yang ditinggalkan, pertama saya sampaikan bahwa kalau orang yang gampang meninggalnya, namanya banyak kebajikannya yang diterima sama Allah. Itu tandanya. Orang ada yang seminggu yang mati-mati. Payah banget sakaratul maut. Jadi kita bahas dalam ta'lim sakaratul maut, sakit banget. Lebih sakit daripada ditusuk sama pedang yang tajam, bukan 1-2 pedang. Kita tusuk jarum aja lagi pasang kancing, sakit banget ya, Bu. Apalagi pedang yang tajam-tajam. Tapi di dunianya kita udah lihat beliau itu sebentar seret meninggal. Agak lama sakaratul maut. Makanya jangan lama-lama bersedih. Bersyukur pada Allah meninggalnya di depan kita. Amin. Yang kedua meninggalnya muda. Yakin kita insya Allah min ahli jannah. Buat husnul khotimah udah pasti. Dia meninggal bawa iman, itu udah husnul khotimah. Nah, jadi bapak sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil, kita lihat di depan mata kita, nggak 1-2 orang yang meninggal mendadak. Makanya dalam Islam dipesan berwasiat setiap saat. Ini bukan giliran udah menghabisin kita baru wasiat. Setiap saat. Jangan ada yang kita sembunyikan dalam keluarga kita. Itu sebetulnya. Udah jalan keluar nih, wasiat. Duit yang ditinggalin ada di kantong belakang yang hitam. Siapa meninggalnya? Kebesokannya malam Rabu kita ketemu, hari Kamis meninggal dunia. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Semakin yakin kita akan bahwa apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Sering kita bahas dalam ta'lim. Ada 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Wallahu indahu ilmus sa'ah
Cuma Allah yang tahu kapan kiamat terjadi. Kita cuma tahu tanda-tandanya doang. Yang kedua, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Cuma Allah yang tahu apa jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Kadang laki-laki ditebak, yang keluar perempuan. Yang pasti yang tahu adalah Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu pun gak ada yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ada yang tahu kita kemarin kalau almarhum akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya, sementara malam Rabu di sana masih kumpul sama kita. Apa yang dikatakan Allah benar. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu pun nggak ada yang tahu di mana dia bakal mati, kapan matinya, bagaimana proses kematian dirinya, nggak ada yang tahu. Dari sebab ketidaktahuan kita, makanya Allah pesan kepada kita, kalau kita akan menghadapi kehidupan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang aku dirinya beriman, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah dan sering-sering tengok apa amal yang sudah kamu persiapkan untuk hidupmu besok di akhirat. Kuburan pintu pertama akhirat. Kalau di kuburan kita udah sukses, nggak dapat siksa kubur, kesononya gampang. Innal qabra awwalu babin min abwabil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan pintu pertama akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau di awal ini pintu pertama akhirat kita udah sukses, nggak dapat siksa kubur, kesonoinnya gampang, siratal mustaqim gampang, padang mahsyar gampang. Sebaliknya, fa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau kita gagal dalam kubur, kesonoinnya berat, siratal mustaqim berat, yaumul hisab berat, berat semua. Almarhum orang tua kita, wal maghfur lahu faridwan, saya yakin beliau min ahlil jannah. Informasi yang saya dengar, sholatnya rajin. Di awal waktu ya Ustaz, di awal waktu sholat. Dia punya cita-cita ingin bukan anaknya doang, cucunya juga menjadi orang alim, ahli ibadah, ahli ilmu. Supaya dia berusaha supaya cucunya juga, bukan anaknya doang, anaknya udah jadi, alhamdulillah. Guru kita Ustaz Selamat, alhamdulillah. Tabungannya banget yang sering ngedoainnya. Jadi keluarga yang ditinggalkan, pertama saya sampaikan bahwa kalau orang yang gampang meninggalnya, namanya banyak kebajikannya yang diterima sama Allah. Itu tandanya. Orang ada yang seminggu nggak mati-mati, payah banget sakaratul maut. Sering kita bahas dalam taklim, sakaratul maut sakit banget. Lebih sakit daripada ditusuk sama pedang yang tajam, bukan 1-2 pedang. Kita tusuk jarum aja lagi pasang kancing sakit banget ya Bu. Apalagi pedang yang tajam-tajam. Tapi di dunianya kita udah lihat beliau itu sebentar, seret, meninggal. Kagak lama sakaratul maut. Makanya jangan lama-lama bersedih. Bersyukur kepada Allah meninggalnya di depan kita. Yang kedua meninggalnya muda. Yakin kita insya Allah min ahli jannah. Buat husnul khotimah udah pasti. Dia meninggal bawa iman, itu udah husnul khotimah. Nah jadi bapak sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil, kita lihat di depan mata kita,
enggak satu dua orang yang meninggal mendadak. Makanya dalam Islam dipesan berwasiat setiap saat. Ini bukan giliran udah mau ngabisin kita baru wasiat. Setiap saat. Jangan ada yang kita sembunyikan dalam keluarga kita. Itu sebetulnya. Kita mau jalan keluar nih, wasiat. Tuh duit jangan ditinggalin, ada di kantong celana yang hitam. Kunci berangkas ada di sono, wasiat tiap saat. Nah karena banyak yang kagak wasiat, akhirnya begitu meninggal kelimpungan orang. Bini mudanya datang, anaknya datang. Nah itu banyak yang begitu. Bilangin kalau punya bini muda lagi jangan diam-diam aja. Karena tanggung jawab, ya Mat Dhani. Jadi diperintahkan kita untuk berwasiat. Bukan giliran kita udah sakaratul maut baru berwasiat, nggak akan nyanggup. Itulah sebabnya kalimat la ilaha illallah kagak pakai angkat bibir kita. Kenapa? Karena orang lagi sakarat, namanya sakran, lagi mabok, nggak sadar dia, nggak bisa ngomong. Tapi hatinya yang bicara dengan ucapan la ilaha illallah tanpa angkat bibir. Coba sebut syahadatain, pakai bibir, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kita diam aja bibir kita udah mengucap la ilaha illallah. Karena orang lagi sakarat, lagi sakran, mabok, nggak tahu apa-apa. Itulah diperintahkan kita talqinin saat sakaratul maut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang lagi sakarat itu kata Rasulullah, kiri kanannya ada iblis. Ada iblis. Ini kan kita ngomong begini buat saya dan kita semuanya lagi hidup. Kira-kira mati kita bagaimana ntar? Yang udah meninggal almarhum wal maghfurah faridwan udah cakep min ahlil khair. Lain daripada meninggal yang muda, yang ditinggalin istimewa. Ustaz Slamet, guru kita paham soal Allah, soal Islam. Cucunya paham, tadi kita dengar sendiri. Udah nikmat di dalam kuburnya. Oke, yang semua yang kita lihat pelajaran ini buat kita semua yang masih hidup, yang udah meninggal, alhamdulillah. Tinggal langkah berikut apa ya? Doain yang banyak. Keluarganya, anak cucunya doain kong, doain eyang, doain orang tua kita. Yang diharap oleh orang yang meninggal dalam dunia, dalam kubur itu cuma doa sama amal jariah. Diharapin tuh banget tuh amal supaya mengalir terus dalam kuburnya. Karena dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang diharap adalah kayak begini nih, kita ihda'us thawab, menghadiahkan pahala buat almarhum yang sudah meninggalkan kita semua. Nah tadi kita baca nih Al-Quran, berapa banyak yang hadir? Lebih dari 50 orang. Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan kita dapat. Kali 50 lebih, kali sekian huruf Al-Quran yang kita baca. Berapa banyak huruf dalam Al-Quran yang kita baca? Fatihah berapa kali kita baca? Fatihah aja udah 139 huruf. Kali sekian kali kita baca, kali sekian orang yang hadir. Surah Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah sebagian. Allah, banyak yang didapat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Satu kebaikan, satu dosa kehapus. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 dosa kehapus. Berapa huruf yang kita baca dari tadi? Belum selawat. Kalau Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Rasulullah. Selawatnya Allah buat kita apa ya? Buat Rasul apa? Berkah dan rahmatnya turun. Sekali kita sebut, dikala 10 kali mau Allah. Makanya kalau disebut nama Nabi, jangan malas-malas baca salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Buat siapa? Buat kita. 10 kali dibalas sama Allah.
Berarti 10 rahmat kita dapat, 10 keberkahan kita diberikan oleh Allah. Hidupkan yang penting berkah. Dan duit banyak juga kalau kagak berkah, kagak ada enak-enak nih itu. Gak ada enak-enak hidup. Nah oleh karena itu, setiap kita menyebut Nabi Muhammad SAW, kita dengar namanya disebut, kita berselawat kepada dia. Allahumma sholli wa sallim alaih. Berapa kali dibahas sama Allah? 10 kali. 10 kebaikan, 10 rahmat, dan 10 keberkahan. Itu yang kita dapat. Kalau yang meninggal juga pun dapat. Nah inilah pentingnya bagi kita yang ngaji. Emang kalau yang ngaji kita ngantuk aja bawahannya, padahal penting buat kita. Ya Amil, penting buat kita. Udah ngaji ogah lagi ngaji di kagak dengerin, ya susah. Gimana mau ada perubahan kita itu? Takut mati, kagak mau bikin persiapan buat ngadepin mati, susah. Nah, bawahannya begitu, kita semutan mulu kalau ngaji kita udah. Oh, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW berpesan. Jadi saya selalu pakai prinsip, sering kita dengar hadisnya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan 2 hal sesudah aku meninggal dunia ini. 2 hal yang aku tinggalkan, kalau kamu pegang yang 2, selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah hadisnya ini apa? Hari ini kita lihat satu pesan Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Ini hebatnya orang yang beriman, kata Rasulullah. Menakjubkan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Orang yang beriman itu semua gerak langkah hidupnya, apa yang dikerjain membawa kebaikan buat dirinya. Coba itu dasarnya iman. In asabathu sarra syakara wa kana khairul lahu. Kalau dia sukses, dapat nikmat, dia syukuri apa yang dia dapati. Bersyukur itu membawa kebaikan buat dirinya. Itu orang yang beriman. Jadi jangan ngeluh kalau kita dapat sedikit, padahal kita minta banyak. Jangan ngeluh. Harus ikhlas dan ridho terima, karena Allah yang maha tahu kenapa kita dikasih segitu. Allah yang maha tahu, disayang sama kita. Kalau dikasih banyak, ntar dilupa sama Allah. Sementara Allah suruh ingat terus ke dia. Tuh. Jadi alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur supaya kita mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum? Kalau kamu syukuri, aku tambah lagi. Caranya adalah apa yang kita dapat kita gunakan sesuai dengan yang Allah sukai, yang Allah perintah. Dapat duit, keluarin zakat, sedekah, infak buat rumah tangga. Itu namanya mensyukuri berupa uang. Bersyukur berupa kuping, masih mendengar kita enak banget, terus jelas pendengaran kita. Gunakan untuk yang mendengarkan yang baik-baik. Ada gosip tinggal. Orang kalau lagi ngerumpi ada gosip, walaupun dengan ngomong papet, dosanya sama. Sama. Bilangin jangan gosip, kalau dia nggak mau juga berhenti, kita tinggal. Itu lebih bagus. Kita punya mulut, ngomong yang benar. Dan Allah pesan sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalau ngomong yang positif. Jangan bohong mulu. Kalau gitu kita kerjakan apa yang Allah kasih tahu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita diampuni sama Allah. Oh.
jaga lidah, mensyukuri berupa lidah, dosa kita diampuni, kerja kita selalu positif, maka akan ditambah lagi kesehatan berupa lidah, bisa ngomong kita sampai akhir hayat. Banyak orang yang nggak bisa ngomong sebelum mati. Nah, jadi itu yang pertama, dia mendapat nikmat, dia syukuri. Ajaban dia ambil mukmin, menakjubkan orang yang beriman itu. Kalau imannya berfungsi, itulah pentingnya iman. Makanya Rasulullah 13 tahun di Mekah menanamkan keimanan dalam diri umat. Di Madinah baru hal-hal lain. Yang kedua kata Rasulullah, wa in asabathu dharra sabara kana khairul lahu. Kalau dia mendapat musibah, dia mendapat kesulitan, dia mendapat ujian, disabar ngadepinnya. Makanya keluarga sabar hadapin, sabar itu tahan uji. Jangan menyesalkan kepergian orang tua kita, engkau kita, udah ikhlaskan semua, jalan. Bahwa sabar itu membawa kebaikan buat kita. Karena Allah udah bilang sama kita, yang pertama, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang yang sabar. Diperhatiin tuh orang yang sabar, didengerin keluhannya orang yang sabar, dipenuhin kebutuhannya tuh orang yang sabar. Selain daripada itu, orang sabar pahalanya kagak dihitung lagi sama Allah, langsung brok dikasih banyak. Tuh, kalau kita sayang orang tua kita, sayang mangkong kita, ikhlaskan semua, sabar ngadepinnya, jangan kita merasa ada penyesalan. Emang semua ada waktunya, nggak bisa diganggu gugat. Karena semua orang itu dalam perut ibu kita dalam umur 4 bulan udah ditulis tuh. Almarhum almarhumlah Bapak Ridwan harus meninggal hari Kamis jam sekian. Meninggalnya di mana? Di sini. Udah ditulis. Kita semua udah ditulis. Kita semua tinggal nungguin doang. Kan sering saya bilang, kita ini tinggal nungguin mati, kembali ngaji. Ada yang tinggal 2 hari, yang tinggal 3 hari, yang tinggal minggu. Ternyata benar waktu itu saya katakan. Tapi kita sadar, kita nggak tahu kapan ajal kita datang, sehingga kita harus siap-siap. Nah, jadi sabar penting dalam hidup. Artinya tahan uji. Kita nggak ngamuk, nggak apa semua dengan kepergian orang tua kita. Sedih wajar, boleh bersedih. Nabi Muhammad bersedih saat anaknya Nabi Ibrahim meninggal. Anak Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad namanya Ibrahim meninggal. Nangis Nabi Muhammad. Nangisnya bersedih. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, katanya nggak boleh nangis kalau ada keluarga meninggal. Ini bukannya nangis apa? Ini namanya bersedih. Tahu nggak kalau bersedih kayak begini? Ini namanya rahmat dari Allah. Oh, kita dapat rahmat namanya bersedih. Tapi kita ikhlasin kepergiannya. Yang tidak boleh itu niyahah. Niyahah itu bagaimana? Dia nangisnya ngerau-rau, kagak senang banget, ngapa ditinggal segala macam. Nah, itu yang jangan dikerjain. Allah nggak suka. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersedih, kita nangis boleh. Itu udah. Tinggal langkah berikut apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua? Doain yang banyak. Sering-sering ke rumah cangci kita itu. Namanya bakti sama orang tua kita yang udah meninggal. Yang pasti kita udah jamin dah, insya Allah bagus. Karena apa ya? Masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia punya waladin sholihin yad'ulah. Dia punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Dia bisa selamat. Kita yakin bahwa selalu mendoakan orang tuanya. Kan yang orang meninggal cuma 3 dapat. Anak soleh, amal jariyah, sama ilmu yang manfaat. Ilmunya banyak dituangkan kepada orang. Pada keluarganya, buktinya anaknya, cucunya kelihatan. Ini ilmu dari dia. Kita ngumpul begini berkat anak yang ngumpulin kita, ilmu dari dia kepada anaknya, kepada keluarganya. Dapat dia ilmunya, ngalir ke dalam kuburnya. Makanan yang diberikan sedekah dia. Tuh, beruntunglah alhamdulillah almarhum wal maghfurlah. Saya saksikan
waktu mensolatkan jenazahnya itu 40 orang lebih kayaknya, lebih saya. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang disolatkan 40 orang, jamin udah kuburnya selamat ya. Jadi banyak hal yang membuat kita gembira kepergian dia. Yang kita perlu pikirin, kita nih kira-kira pergi mana? Ini khawatir banget. Jadi kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bimbingan, istiqomah kita, akhirnya kita semua husnul khotimah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah fungsikan iman kita dalam hidup. Sebab dengan iman itu keselamatan semua dunia akhirat, baik kita maupun orang lain. Ada jalanan, di jalanan itu ada paku, kita angkat karena iman. Kita angkat begitu, itu besar betul pahalanya itu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita angkat tinggiin. Jangan sampai ada yang kena ini. Itu karena iman. Kalau kagak ada iman, gak bakal kita mau buang sepatu. Bahkan ditaruhin banyak, kan pada bocor banyak. Itu iman. Makanya fungsikan iman kita dalam hidup, terutama keluarga yang ditinggalkan, tingkatkan iman. Mudah-mudahan ditingkatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena meningkat iman itu dua hal tadi dikatakan oleh Rasulullah, in asabathu sarra syakara wa kana khairul lahu. Kalau mendapat kebahagiaan, dapat sukses, ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri apa yang didapati. Wa in asabathu dharra sabara wa kana khairul lahu. Kalau dapat musibah, dapat masalah, disabar ngadepinnya sambil mencari jalan keluar dengan minta petunjuk kepada Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah untuk hal ini semua. Sabar, pahalanya banyak, nggak kehitungan. Allah udah bilang janji yang lain sebagai akhir dari apa yang dapat saya sampaikan malam ini. Janji Allah terhadap orang yang sabar menghadapi musibah, ulaika alaihim shadawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar ngadepin musibah, musibah kan macam-macam. Ada yang orang paceklik, yang duitnya cekak dan segala macam. Ada yang ditinggal oleh keluarganya, salah seorang meninggal. Kalau sabar ngadepinnya itu selain kepada Allah, memang udah waktunya meninggal, dipanggil oleh Allah, maka orang yang menghadapi musibah kayak begini, begitu sikapnya, dia akan diberikan oleh Allah aneka macam karunia. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka akan memberikan karuniaku. Karunia Allah macam-macam itu. Kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dengar berita yang enak-enak, ngelihat yang enak-enak, itu karunia Allah semua tuh. Macam-macam. Warahmah, kasih sayangnya tuh. Ini penting buat kita, rahmat Allah. Karena dengan rahmat itu merupakan salah satu kunci surga. Jadi dengan meninggal ini ya, merupakan bisa modal kita buat lebih mudah lagi masuk surga. Kalau kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena akan diberikan rahmat oleh Allah. Rasulullah yang bilang bahwa kalian itu masuk surga berkat rahmat Allah, bukan sebab amal ibadah kalian. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Berkat rahmat Allah kita masuk surga. So, dengan kita sabar ngadepin, rahmat Allah turun. Nih tamu banyak dari hari pertama terus sampai malam ke-6 nih. Ini rahmat Allah turun juga nih. Oh. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah selalu berikan petunjuk dalam hidup kita. Itulah langkah yang harus kita ambil antara lain dengan kepergian orang tua kita. Cukuplah bersedih sampai di situ, tinggal kita doakan semua. Tuhan doakan dia, insya Allah dia mendapatkan kesenangan dalam kuburnya. Sering saya katakan bahwa orang dalam kubur itu seperti kita begini ngumpul dengan mereka-mereka yang ada di dalam kubur. Tuh, kalau mereka dapat doa dia senang dalam kuburnya. Itu. Tapi kalau dia nggak dapat doa dari dunia, sedih dia di sana. Nah, yang lain daripada itu, kita gembira beliau dalam kuburnya. Kenapa? Karena setiap minggu dilaporin amal anaknya ke dalam kuburnya. Nih amal anakmu yang baik, yang soleh di dunia. Senang dia. Kita bisa bayangkan almarhum Bapak Ridwan senang dia.
Lihat anaknya sudah selamat, Masya Allah, jadi ustaz, paham semua, dididik anaknya sebagai cucu dari almarhum Ridwan. Senang sekali dia. Jadi nggak usah khawatir, Bapak dalam kubur mendapat nikmat, dan insya Allah nanti kita bisa ketemu sama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah ta'ajir rahimakumullah. Demikianlah telah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama materi ta'lim atau tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nahli Muhtar RC, yang pada intinya beliau menyampaikan pada kita semua mengenai paslon kematian, dan perlu diketahui 3 perkara yang menjadi rahasia Allah, yaitu rezeki, jodoh, maut atau mati. Seberani apapun kita, maut itu pasti akan menghampiri kita. Setakut apapun kita, maut itu pasti akan menghampiri kita. Untuk itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita menghadapi kematian. Kita perbanyak amaliah kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya Allah akan balas dengan kebaikan di akhir hidup kita nanti. Selalu ingat kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah ta'ajir rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian acara tahlil atau takziah malam yang ke-6 ini telah usai kita laksanakan. Dan sebelum saya akhiri, ada satu maklumat untuk giat Majlis Ta'lim At-Taqwa minggu depan, tepatnya pada tanggal 31 Desember. Insyaallah bertempat di Masjid Jami At-Taqwa, sekaligus juga memperingati haul almarhum orang tua kita Bapak Haji Jaring bin Haji Ranim yang kedua. Demikian. Hadirin kaum muslimin jamaah ta'ajir rahimakumullah, dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini tentunya mendapatkan ganjaran amaliah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Jamuannya itu masih banyak, silakan. Ya. Ada jamuan yang dikeluarkan, insyaallah akan merupakan sedekah dari almarhum orang tua kita Bapak Ridwan bin Cikung. Kalau mau dikantongin, dikantongin. Untuk Pik, kantongin. Ya, silakan bawa pulang.